Nah, saya mau langsung aja ke Kak Radit dan Kak Joanna. Apa nih kesibukannya Kak sebagai orang tua di masa-masa karantina ini? Udah 2 bulan terakhir ini, Kak. Kesibukannya aku pasti sama sih sama orang tua lainnya ya, benar-benar di rumah 24 hours, 24 jam setiap hari sama anak-anak dan menikmati waktu sama keluarga. Wow. Jadi memang banyak hal-hal yang semua di rumah ya, baca di rumah, betul. Berantem di rumah, bekerja di rumah, meeting di rumah, benar-benar semua di rumah. Ya semua selesai di rumah, kita dipaksa untuk melakukan firman Tuhan ya, jangan keluar dari sehari ya kan. Jadi semua kita nikmatin sih ya, karena memang ya tadi Pak Mark udah bilang ini menurut saya bisa jadi the greatest moment kita nggak bisa temukan dalam mungkin 100 tahun ke depan. Jauh ini the best. Yes. Wow. Nah, bagaimana Kak Radit dan Kak Joanna mengatasi misalnya kalau udah pusing nih, kan udah ketemu 24 jam dengan anaknya 4 lagi ya Kak ya. Nah, itu gimana tipsnya supaya bisa ya udahlah nggak apa-apa gitu. Untuk bisa lakukan dengan sukacita. Yang pertama sih perspektif ya. Perspektif karena kita tidak mau berpikir bahwa kita adalah korban dari corona. Bukan. Corona ini bisa dibilang new apostle ya. New apostle, wow. Karena kita lihat justru dari masa corona ini kita dipaksa untuk melihat what's essential, apa yang penting. Dan akhirnya kita nggak mau sekedar bertahan, karena mentalitas bertahan inilah yang membuat kita juga jadi bertahan sama suami istri, bertahan sama keadaan. Jadi betul kita bisa survive, tetapi jadinya surviving mentality ini yang muncul. Nah, jadi kita berusaha untuk bangkit bahwa kita adalah overcomer, bahwa kita menjadikan si COVID-19 ini sebagai pecutan untuk kita bisa melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan, untuk kita bisa set prioritas, untuk bisa turunin standar hidup, untuk bisa semakin rendah hati, dan betul-betul setiap kesulitan yang ada memang ada tangisan, ada amarah, tapi kita dipaksa untuk ya harus bertobat setiap hari ya, perspektif, change the way you think. Nah, inilah yang menjadikan kita darinya panik sampai akhirnya seru, sampai akhirnya punya banyak mainan baru, sampai akhirnya semakin romantis. Waduh, we have a lot of times to kiss our spouse ya kan. Seru banget. Bener. Gimana kalau dari Pak Mark, Pak? Nadit, aku mau tanya ya, karena coba anak-anakmu bisa nggak ceritain mereka kisaran umurnya? Oke, anak yang pertama umurnya 12 tahun, kelas 6 SD. Yang kedua, jadi dia kalau disuruh masih bisa bantu dengan yang lain. Yes. So the first two kids, Zuriel and Zeraya, mereka kelas 6 SD sama kelas 3 SD. They are very helpful around the house, bisa bantu-bantu urusan rumah, and they can also help taking care of their sisters, temenin main, temenin di meja makan gitu. Jadi memang udah gede lah SD. Lalu yang anak ketiga, Zoe, umurnya 4 tahun, TK. Sama the little one, the baby, the miracle baby, umurnya hampir 3 tahun. Wow. Jadi ini tapi range umurnya lumayan jauh-jauh. Ya, berarti ini adalah non-stop action 24 jam per hari di rumah nih. Yes, betul banget Pak Mark. Karena kan mereka kan menjalankan sekolah di rumah kan. Jadi benar-benar ada yang sekolah kan 3 nih, yang kelas 6 SD, kelas 3 sama TK, dan mereka kelasnya beda-beda, pelajarannya beda-beda, jadwalnya juga beda. Jadi salah satu struggle di awal-awal adalah menyusun jadwal yang nyaman buat ketiga anak sekolah ini. Karena memang di situasi ini we need structure sih, karena kalau enggak terjadi kekacauan, kita butuh order ya. Jadi akhirnya di rumah Joanna bikin order tuh schedule, entah libur pun harus ada schedule. Pagi bangun ini, bangun itu, terus aku temenin. Kamu juga ikut di schedule ya? Betul, saya anak kelima, Mama. Saya anak kelima. Yes. Oke, terus kalian ada pembantu di rumah nggak? Ya. Kita ada pembantu di rumah yang membantu urusan rumah, masak-masak. Karena kita apartemen bersebelahan dengan mertua, jadi kita
Ya inilah puji Tuhan. Lagi ceritanya. Ini yang paling harus kita punya hubungan yang baik dengan mertua. Karena di saat pemasukan tidak ada, ya kita bisa peluk mertua kita dengan sangat. Wah, luar biasa. Nah, gimana kalian itu di tengah-tengah begitu banyak ini kan bukan saja kesibukan, tetapi urusan yang muncul mendadak tiba-tiba, kan ada sesuatu yang jatuh, ada sesuatu yang tumpah, ada sesuatu yang anaknya nangis, ada yang minta ini dan itu, dan di antara how do you keep your cool? Gimana kalian itu bisa tahan emosi pada saat kalian begitu ditekan banyak urusan? Oke, yang pertama perspektif. Yes. Jadi kita accept dulu reality ini, bahwa memang realitas ini tidak mudah dan gak akan mudah. Jadi kita sudah mulai menurunkan kita punya ekspektasi kita terhadap bahwa this will be great. Enggak, kita benar-benar this will not be okay. Ini akan disaster, ini akan chaos gitu. Nah itu dulu. Jadi kita accept realitinya, baru kita bangun dari perspektif, dari ekspektasi paling bawah, bahwa kita akan susah, yuk kita survive dulu. Jadi memang akan sulit, akan mendadak, kemungkinan kita akan kacau prioritas. Nah kita sepakat dulu. Jadi aku sama Joanna sepakat, Jo ini nggak akan mudah, ini akan sulit. Nah jadi kita udah set, kita punya agreement. Nah di sini ternyata amazing ya, dari agreement itu ternyata wisdom itu datang, baru kita set prioritas, bahwa kita bilang sama anak-anak, Tuhan nomor satu. Kalau Tuhan nomor satu, bahwa berarti His value, His heart, bagaimana kita sense hatinya jadi penting. Makanya ibadah di rumah penting, kita perjamuan kudus lakukan di rumah, kita mungkin saling mengaku dosa, kita banyak ngobrol hal-hal yang sifatnya internal ya. Nah di situ akhirnya ketika relationally kita prioritaskan, baru perihal produktivitas. Karena Joanna punya kegiatan syuting, punya kegiatan pekerjaan, saya punya kegiatan hal-hal yang lain tentang konten di media, lalu di gereja. Kita mulai set, dan ternyata ketika yang Tuhan kita jadi prioritas, hubungan keluarga, setelah itu ternyata ada wisdom yang kami nggak sangka-sangka sih hadir. Wow. Itu tadi menarik juga ketika Kak Radit bilang Kak Joanna selalu atur jadwal hari per hari, bahkan saat hari libur juga. Nah itu boleh dibagikan nggak sedikit Kak Joanna buat para penonton gini, gimana cara ngatur jadwal supaya tetap produktif tapi relationship-nya juga tetap baik gitu? Jadi sebenarnya pembuatan jadwal itu adalah tugas dari sekolahnya anak-anak. Mereka bilang selama masa school from home ini harus dibuatin jadwal yang teratur. Lalu aku waduh ini 3 lagi anaknya harus dibuatin jadwal kan. Aku udah oke, kita buat jadwal dengan hari sekolah yang berbeda-beda, tapi ditulis dengan detail. Mereka bangun jam berapa mereka makan, bahkan di waktu-waktu breaknya, di waktu-waktu mereka istirahat itu ditulis istirahatnya mau ngapain, apakah toilet break atau snack break atau mereka break apa gitu. Lalu juga ada waktu-waktu di mana mereka harus buat PR, mereka makan sama keluarga, terus reading time, lalu play time, itu benar-benar semuanya detail. Dan itu juga bantu anak-anakmu ya, karena di sekolah pun kalau nggak ada jadwal, anak itu berkeliaran kemanapun dia mau, maka kacau lah sekolah itu, siapa yang mau gitu kan. Supaya rumah tidak kacau, jadi terus dibikinin daily schedule, jadwal gitu. Dan enaknya setelah kita udah punya jadwal, kita tempel di kamarnya Zuriel Zeraya, aku tempel di kamarnya Zoe, aku tempel. Jadi untuk mengingatkan juga gampang. Misalkan hari ini kayak oke, ini udah dikerjain belum, yang hari ini tugas hari ini udah selesai belum gitu. Jadi mereka bisa belajar on time juga, belajar membagi waktu. Nah sekarang aku mau tanya kalian nih, sorry ya Andro ya, aku tanya boleh ya? Boleh dong, boleh. Aku pengen tanya karena sekarang semua orang tua bergumul karena anak rebutan gadget. Pokoknya ini kalau nggak bisa main dia nangis, kalau kakaknya dapat dia nggak dapat, dia merengek. Terus orang tuanya itu cari HP-nya hilang, terus dipegang anaknya mana, tarik rambut, itu akhirnya ini jadi sesuatu kayak begitu makan perhatian,
kayak sedot energi ya dan sebagainya. Kalian itu mengatur gadget dalam rumah kalian bagaimana? Oke, jadi sebelum masa-masa pandemi ini kita memang punya aturan bahwa Senin sampai Jumat mereka nggak ada gadget. Jadi memang mereka nggak boleh main game. Nah, Tunggu dulu. Tolong terjemahkan tidak boleh main gadget karena TV termasuk. Oh iya. Nah, Yes. Ya, jadi kita tidak main handphone, iPad itu tidak ada. Dan nonton pun sebenarnya nggak boleh, harus izin. Jadi any kind of gadget itu sebenarnya by permission. Tapi kalau sudah handphone, iPad, laptop yang berhubungan dengan game, sosial media itu nggak boleh sampai hari Jumat. Senin sampai Jumat dan tidak ada anak kalian yang mati karena nggak bisa main gadget. Tidak ada. Tapi memang kita atur karena mereka tadinya stres, jadi kita kasih favor. Misalnya gini, mereka habis ngerjain PR, aku bilang, hey, you did a great job. Kamu boleh buka handphone sejam gitu. Jadi mereka merasa ada motivate, ada reward begitu. Jadi lumayan berhasil sih. Dan kadang-kadang kita juga sering kasih favor ya. Ketika mereka bantu orang tuanya, ketika bantu adiknya, ada karakter yang baik, kita boleh, kamu boleh, bahkan boleh main game. Kamu boleh main game 30 minutes. Wow, mereka happy banget. Nah, tapi itu Senin sampai Jumat. Maksudnya mereka boleh, tapi di Sabtu gitu. Ya, mereka boleh di Jumat kalau mereka sudah selesai all homeworks. Kalau Sabtu, Minggu dia sedikit bebas. Tapi itu pun by permission. Tapi tetap ada kan, kalau di handphone bisa diatur tuh time limitnya. Jadi untuk Sabtu Minggu they can play games for jam yang sudah ditentukan. Lalu untuk YouTube dan segala macam udah ditentuin berapa maksimal waktunya gitu. Baik. Nah, berarti penting sekali bahwa kalian itu sepakat ya. Karena kalau kalian itu nggak sepakat, nanti pasti dipermainkan oleh anak. Nggak dapat di papinya ngomong ke mama gitu kan. Ya, tapi memang soal favor, Joanna lebih serahkan ke aku sih, karena aku paling seneng kasih anak-anak favor. Oke, favor 30 minutes. Terus pas lagi mereka main game, aku lupa kasih tau Joanna. Akhirnya Joanna, loh kok kalian boleh main game? Daddy kasih favor. Ya, tapi kita bawa ini dengan have fun sih. Kadang-kadang kita ada miss, tapi kita memang nggak mau besarkan masalah yang kecil. Tapi kalau yang aku lihat ya, Pak Mark dan Andrew, mereka tuh biasanya main gadget ini di luar itu ya, di luar school from home. Kalau school from home kan memang pakai laptop gitu. Tapi kalau yang benar-benar main game itu pasti mereka ngelakuin karena mereka lagi nggak ada aktivitas gitu, nggak ada kerjaan. Makanya kalau misalkan menurut aku kayaknya udah kebanyakan nih main gamenya, tapi kenapa mereka minta terus ya udah kita give them something to do, entah itu baca buku, entah itu main ke taman sebentar, atau pokoknya kasih mereka kerjaan supaya mereka nggak nyari-nyari gadget gitu. Bantuin di dapur atau bantuin beresin kamar, pokoknya ada sesuatu yang harus dikerjakan selain main gadget. Saya mau tanya kalian, apakah kalian juga kasih anak-anakmu di rumah, kan ada pembantu, makanya saya tanya, karena seringkali pembantu itu dia meraup seluruh pekerjaan rumah yang namanya pel atau lap atau masak dan sebagainya. Jadi itu tidak ada tempat untuk anak-anak kita ditugaskan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang rutin. Nah, kalau di kalian bagaimana? Kalau kita pagi-pagi sudah pasti kamar itu anak beresin sendiri. Oke. Ya, udah pasti mereka beresin sendiri. Sebenarnya bukan sudah biasa semenjak pandemi ini. Jadi semenjak pandemi ada kebiasaan baru di mana kita juga orang tua juga kasih contoh. Aku juga beresin kamar sendiri. The boys beresin kamar sendiri. Kalau Zoe belum terlalu ya. Hanya memang kita punya aturan namanya tidy up tidy up gitu ya. Terus kamu harus beresin semuanya. Kalau habis main puzzle kita beresin puzzle-nya. Lalu kalau ada piring kita suruh taruh ke tempat cuci piring. Walaupun mereka belum sampai cuci piring. Tapi mereka sering juga suruh bantu orang tuanya kayak tolong ambilin minum, tolong ini, tolong itu gitu. Tapi pembantu di tempat kalian senang banget ya, dia mengucap syukur. Ya seru. Nah, ini bagaimana dengan anak-anak yang kalau PR, saya dengar dari salah satu kepala sekolah dekat rumah saya bahwa banyak orang tua stres karena PR anak
yang ya kayak mereka ini harus jadi guru di rumah dan mereka nggak siap untuk itu. Nah, kalian handle itu bagaimana? Iya, aku juga pernah lihat itu sempat viral ya. Percakapan antara orang tua murid dengan gurunya. Mereka stres, tapi aku sih bersyukur kita memang udah terbiasa dengan semi homeschool ya, anak-anak kan semi homeschool. Tapi semenjak pandemi ini mereka benar-benar full di rumah. Aku sih melihatnya, I feel like ini benar-benar apa yang seharusnya kita lakukan gitu, benar-benar terjun langsung karena anak ini adalah anak-anak kita, bukan anak-anaknya para guru gitu. Bersyukurlah sekarang dikasih kesempatan benar-benar lihat langsung. Sekarang aku jadi bisa melihat, oh ternyata Zuriel perkembangannya udah sejauh ini ya sama pelajarannya ya. Untuk pelajaran-pelajaran tertentu dia kurang suka, dia kurang bisa menangkap dengan baik. Jadi benar-benar kita hands on melihat perkembangan anak-anak, dan aku awal-awalnya mumet, tapi sekarang benar-benar mensyukuri kesempatan ini. Dan memang sebelum masa-masa ini, dari kecil kita terbiasa untuk disciple our kids. Kita terbiasa walaupun gak ada PR, cuman dari kecil tuh baca buku, terus saya suruh mereka rangkum, misalnya baca pasal ini. Lalu habis mereka baca pasal, saya rekam, saya posting sosial media supaya mereka lihat juga. Gitu. Jadi terbiasa untuk ngajar anak sih sudah terbiasa. Hanya memang masa pandemik, math lah, bahasa Inggris semua lagi, phonics, pusing ya. Tapi kita tidak stres ya, walaupun ada paniknya, tapi ya kita bisa handle lah. Ya. Saya juga temukan dengan anak saya special needs, anak saya lahir dengan Down syndrome. Ya, kalian tahu anak saya Holly. Dan satu hal, dia umur 27 tahun, tapi mental dia tingkatnya seperti anak umur 6 atau 7 tahun. Jadi dia, kalau pembantu kami di rumah, banyak yang mengurus dia, apalagi di umur saya dengan istri saya, kami itu super sibuk. Walau istri saya sering bawa dia, mbaknya juga suka ikut gitu. Nah, dengan pandemi ini tiba-tiba juga mbak saya pulang mendadak ke kampungnya. Kami ngerjain urus rumah sendiri, beresin rumah sendiri, segala sesuatu saya dengan istri saya kerjain. Saya juga jadi pembantu rumah tangga, saya ya pel iya, laundry iya, semua saya belajar kayak dari nol. Wow. Tapi satu hal yang saya merasa sangat bersyukur, saya nggak ada habisnya saya mengucap syukur, dan juga istri saya. Kenapa? Karena kami temukan bahwa anak kami saat tidak diurus terus oleh mbaknya, bahwa justru dia memekar kepribadiannya, justru dia itu berubah luar biasa di 2 bulan ini, dan dia seperti menjadi sangat terbuka, sangat bersuka cita, dan kami temukan bahwa ternyata selama ini ada banyak permainan di balik layar. Dan saya pikir mungkin buat banyak orang tua ya, Radit dan Joanna, banyak orang tua, boleh, Holly come here, Holly come here. Banyak orang tua menemukan hal yang sama, bahwa sebenarnya bahwa say hi. Hi Holly. Nice to see you. Ini Om Radit dan Tante Joanna. Say hi. Ya, jadi ternyata anak ini di balik layar banyak dilayani oleh mbaknya sampai dia thank you, bye. Sampai dia itu dilayani terus. Akhirnya pembantunya seakan-akan nggak bisa nolak dia. Orang tua itu nggak ngerti urusan yang kita nggak terlalu perhatikan. Nah, apakah kalian juga melihat bahwa banyak orang tua tersangkut di dalam masalah? Ada orang bayaran yang terus mengurus anaknya, memborong waktu dan kegiatan, sehingga pada akhirnya anak itu bertumbuhnya berbeda daripada seharusnya. Yes, setuju Pak Mark. Dengan sekarang kita benar-benar 24 jam di rumah, kita benar-benar lihat inilah yang seharusnya kita lakukan, kita alamin sama anak-anak kan. Kita benar-benar lihat langsung mereka kalau makan masih disuapin nggak gitu. Mereka kalau mandi apakah masih harus dimandiin, masih harus diambilin handuknya,
Tapi sekarang kita bisa benar-benar langsung ajarin mereka seperti seharusnya gimana gitu. Jadi pembantu di rumah itu adalah untuk membantu, bukan untuk melakukan semuanya buat mereka gitu. Dan kita lihat sih memang teman-teman yang lain, dan aku lihat pada umumnya ini bisa dibilang pada majority memang mereka tidak bertanggung jawab untuk mendidik, menemani anaknya, mengurus anaknya. Jadi seperti kayak mereka melemparkan tugas pendidikan kepada guru, tugas pemuritan kepada sekolah minggu, tugas perawatan kepada helper di rumah. Dan aku rasa inilah yang membuat akhirnya generasi muncul tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena dan juga menarik, kalian bilang bahwa Senin sampai Jumat di rumah kalian tidak dibenarkan punya gadget. Karena ini juga gadget berfungsi sebagai babysitter. Gadget berfungsi sebagai pengawas anak. Taruh aja anak dengan iPad, and then you beres lah, you bisa pergi lakukan apa saja. Nah ini yang terjadi, dan pembantu menjadi pemborong. Nah, nasihat kalian untuk orang tua, bagaimana mereka bisa memanfaatkan COVID-19 ini untuk get their kids back? Ya, jadi saran saya buat para orang tua, sadarilah bahwa anak juga lahir butuh usaha, ya, usaha biologis yang dilakukan antara suami dan istri, ya. Jadi tidak tiba-tiba Roh Kudus turun seperti Maria lalu kita hamil, tidak. Ada usaha, lalu 9 bulan pun ada yang namanya di kandungan. Dan ketahuilah bahwa tugas memuridkan itu adalah tugas yang harusnya kita emban sebagai orang tua. Karena anak kita adalah murid pertama yang Tuhan percayakan sama kita untuk kita latih. Alkitab bilang di Ulangan 6 harus kita ajarkan setiap hari, ya. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa anak adalah warisan. Dan saya pribadi, kalau warisan itu adalah hal-hal yang sering diperdebatkan menjadi keluarga pecah, nah anak ini warisan yang harusnya kita peluk, kita rengkuh, bahwa kita nggak izinkan ada orang lain yang mengambil peran kita lebih daripada kita. Dan ini yang membuat akhirnya waktu anak kita mengalami, anak saya pernah dibully, Pak Mark, di sekolah karena kami bersaksi tentang pernikahan kami, dan dan anak kami yang pertama menyadari bahwa kita hamil duluan baru kita menikah. Dan akhirnya tiba-tiba anak di sekolah ini dengar dan mengatakan kepada anak kami Zuriel bahwa, oh Zuzu, you are illegitimate, kamu nggak legal, kamu anak haram. Dan akhirnya di rumah ketahuanlah Zuzu mulai sering nonton horor, nonton film-film yang nggak baik, bahkan sempat masuk kepada pornografi usia 11 tahun. Nah kalau kita nggak mendampingi, kita nanti akan, kamu anak kurang ajar, nonton film pornografi, kita pukul. Nah tapi karena kita dekat, jadi kita tahu what happened Zuzu. Akhirnya cerita bahwa memang hidup saya seserem ini. Wah, apa? Akhirnya kita ajak ngobrol, ternyata dia ngalamin bully, dan kita ajak kasih pengertian, dan kita minta maaf. Kami minta maaf Zuriel, kalau karena kesalahan kami, kamu harus menanggung hal ini. Nah, jadi forgiveness, terjadi keterbukaan, dan ada firman Tuhan yang diberitakan. Dan akhirnya ulang tahun Zuriel yang ke-12, Zuriel diberikan kesempatan untuk berkhotbah di kaum marginal. Dan dia bicara bahwa saya dibully, bahwa saya anak haram, tapi saya mendapatkan firman Tuhan bahwa saya adalah anak Allah. Bahwa saya adalah anak Allah yang menjadi jawaban buat keluarga saya justru. So I'm the answer for my parents. Bisa lihat benar, itu sering, Andrew, saya kayaknya perlu minta maaf karena saya jadi memborong. Saya sedang menerima pelatihan keluarga ini, Pak. Kamu libur aja ke Bali ya? Iya, Pak. Kalau udah Bali, saya jadi pengen berkeluarga, Pak. Iya. Antara yang berkeluarga, Andrew belum berkeluarga. Tapi saya juga perhatian bagaimana banyak orang tua tanpa dia sadar, hubungan dia dengan anak dia menjadi begitu pada permukaan, tidak mendapat kepercayaan dari anak itu karena terjadi pembiaran yang tidak disengaja oleh orang tua, nggak dipikirin. Tapi orang tua pokoknya dipikir aku harus ajarin, dan karena dia tidak betul-betul beri waktu buat anaknya, akhirnya waktu dia berjumpa dengan anak itu tinggal perintah.
kamu harus begini, kamu harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Kamu berdiri, duduk, kamu makan, berhenti makan, cukup makan, habisin. Inilah, itulah pokoknya perintah, dan maunya anak taatin itu semua. Dan apa yang terjadi adalah tidak betul-betul berkualitas hubungan kita dengan anak kita. Nah, saya pikir di masa COVID ini masa pemulihan untuk banyak keluarga. Dan saya pikir salah satu kunci adalah apa yang tadi Anda katakan. Bisakah orang tua yang minta maaf kepada anak? Seringkali kita di timur, kita nggak mau minta maaf, nggak mau ngaku salah. Karena seakan-akan orang tua yang hilang hormat gitu, hilang muka. Jadi kita nggak mau minta maaf. Padahal menurut Raditya sama Joanna tadi itu penting sekali bahwa orang tua bisa minta maaf sama anaknya. Apakah seperti itu ya? Yes, very much. Aku sih yang seperti Pak Mark bilang, jangan terlalu banyak aturan tapi hubungannya nggak dikuatkan gitu. Dan salah satu cara yang kita praktekin sama anak-anak adalah hubungan kita jadi semakin kuat kalau kita saling terbuka, saling cerita perasaan. Jadi mereka nggak hanya melihat orang tuanya mungkin perfect atau kayak nggak pernah bikin salah. No, kita kalau bikin salah nggak sengaja, misalkan kita marah emosi lalu nggak sengaja teriak ngebentak, habis itu langsung kayak, abang sorry ya tadi mama teriak, mama nggak sepertinya harus seperti itu. Jadi benar-benar show them bahwa nobody's perfect, tapi kita tetap bisa bangun hubungan yang kuat sama anak-anak. Bahkan kita kalau lagi berantem, kita membuka ruang untuk kita ngadu sama anak, tapi bukan jelekin istri, cuman kita bilang, bang, mama Daddy lagi sebel banget sama mamanya. But I love your mom so much gitu. Terus seringkali kita minta anak doain kita. Jadi kita lagi stres, kita bilang, can you pray for us? Can you prophesy for us? Kita bisa doain nggak? Dan mereka lakukan itu, seru sih. Jadi mereka tahu bahwa orang tuanya ini lemah, dan kita nggak mau berusaha untuk jadi orang tua yang sempurna. Kita mau bertumbuh bareng, sama-sama menjadikan Tuhan sebagai kepala bagi rumah tangga kita. Ya, dan kalau mereka lihat orang tuanya mau untuk cerita, itu juga bisa bikin anak-anak kita kalau lagi bikin kesalahan juga mereka nggak takut untuk cerita sama orang tuanya. Mendingan cerita sama orang tua, jangan cerita sama yang lain-lain. Betul. Jadi ada bahasa dewasa, bahasa orang yang dewasa mau bikin seminar, mungkin dia akan artikan seperti ini. Harus ada koneksi sebelum ada koreksi. Oh yes. Nah, kita harus nyambung dengan anak kita sebelum kita mau atur dia gitu ya. Yes. Wow. Oke, Andrew silakan. Akhirnya saya bekerja kembali, Pak. Terima kasih itu tadi. Udah balik dari pantai. Udah dari Bali tadi, Pak. Luar biasa ya, tadi kita belajar bareng-bareng memang bagaimana bisa menjadi orang tua yang baik di masa-masa pandemi ini. Tadi banyak hal yang kita bisa tarik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari para penonton hari ini, Kak Radit dan Kak Joanna. Salah satunya tanya ini, bagaimana tips yang cara membagi waktu yang ideal buat 4 orang anaknya, Kak? Mungkin kan ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil gitu. Gimana caranya bagi supaya pas gitu semuanya? Kayaknya sih di masa-masa di rumah aja ini pasti terbagi dengan baik kok. Secara kalau otomatis. Kita kegiatan di luar susah ya untuk bagi waktu. Tapi berhubung kita semuanya di rumah aja, pasti bisa kok membagi waktu dengan baik sama anak-anak. Iya, tapi kalau ditanya bagaimana ideal, kami nggak bisa menjawab itu sih, karena kami nggak tahu apakah waktu ini ideal apa tidak. Tetapi kami selalu berusaha untuk membuat waktu itu disengaja dan direncanakan. Artinya ketika saya sudah ada di laptop misalnya sudah panjang sekali, lalu saya tutup laptop saya ambil waktu dengan anak saya, ngobrol, main dengan mereka, nonton bareng. Jadi waktu itu memang kalau bisa di schedule alangkah lebih bagus ya, karena kita punya waktu pagi kerja, siang itu free time. Jadi waktu-waktu siang itu yang waktu siang dan late night itu udah pasti kita bersama. Seringkali kita bersama. Jadi pagi kalaupun kita mau bersama ya paling kita curi-curi waktu. Jadi memang kita sadari waktu itu harus dibangun dan dilakukan secara sengaja dengan intensi. Jadi tidak sekedar anak itu jadi iklan ya. Ya udah deh, nanti kita kerja lagi. Enggak, waktu itu harus disengaja sekali. Wow, that's awesome, Kak. Nah, ini juga dan ada anak bisa rasa loh. Anak bisa rasa banget kalau kita sengaja atau cuman lagi iklan aja lagi lagi time break kayak gitu. Dia tahu. Right.
They know. Wow. Dia tahu bedanya. Yes. Good. Ini juga ada pertanyaan satu lagi Kak dari salah satu penonton kita. Jadi kalau selama masa pandemi ini kalau mungkin boleh diperah gitu ya, kesulitan terbesarnya itu sebenarnya apa Kak? Walaupun mungkin sudah di overcome ya dari beberapa waktu lalu. Kalau dari aku sebagai orang tua dari segi finansial, ya itu, nah bagaimana saya selain karena tidak ada pemasukan bisa jadi stres kan. Iya. Nah jadi itu saya harus komunikasikan sama istri bahwa ini akan lebih sulit, kita kemungkinan akan nunggak. Jadi kita sepakati dulu itu. Jadi aku nggak mau tiba-tiba melakukan sesuatu yang di luar daripada visi yang Tuhan mau. Aku nggak mau melakukan sesuatu karena kebutuhan, tapi pengen segala sesuatu didasari oleh visi Tuhan. Nah itu yang paling sulit sebenarnya. Tapi puji Tuhan dalam 2-3 minggu akhirnya ya ada melalui tekanan ini muncullah kreativitas Tuhan. Karena saya pikir kreativitas Tuhan nggak mungkin muncul kalau kita panik. Nggak mungkin. Kreativitas Tuhan muncul ketika kita dalam mode rest. Ya, rest in His presence, rest in His kindness. Kita tahu, kita tenang bahwa Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan pasti ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan. Nah, dari situ akhirnya muncullah wisdom Tuhan. Nah, jadi kalau ditanya yang paling sulit adalah untuk ini, semuanya kayaknya harus baik. Nah, ini sebenarnya akan membuat kita jadi error. Karena semuanya harus baik menurut suami, beda dengan menurut istri, beda dengan menurut anak. Betul. Nah, ini kita harus turunkan dulu kepada riset. Ya, kepada tombol reset supaya kita netral. Oke, kita mau gimana? Kita mau survive atau kita mau berkemenangan atau bahkan kita mau berdampak. Ternyata kita sepakati kita mau berdampak. Ya udah, kalau mau berdampak kita harus set pelan-pelan gitu sih. Wow. Nah ini sedikit melenceng Kak Radit ya. Kalau tadi kita sudah bahas soal bagaimana menjadi orang tua yang baik. Nah, Kak Radit kan pelayanan. Sekarang bagaimana kondisi pelayanannya dipindahkan semua ke online? Dan tadi Kak Radit juga sempat mention tentang training mungkin bisa dijelaskan supaya penonton juga yang mau ikut bisa ikutan nggak? Oke, memang kita tadinya sudah go online walaupun 20% saja. Kita cuma ada di Instagram berikan konten. Tapi ketika masa-masa online ini kita jadi meningkat sampai ke 90% ya, hampir 100% ya. Jadi kita mulai bikin meeting online secara rutin. Bahkan di sini saya mengalami pertobatan. Karena saya pikir saya adalah gembala yang baik, yang cukup care, ternyata tidak. Ya. Kenapa? Karena saya baru menyadari, oh ini loh rasanya jadi gembala. Teleponin orang tiap hari, Zoom tiap hari, meeting tiap hari. Ternyata selama ini saya males ya, karena ada masalah jarak, masalah ini, ya udahlah sorry nggak bisa. Ternyata Tuhan baik, Tuhan lagi kasih teknologi sebagai satu kebutuhan yang inti menurut saya untuk pelayanan sekarang. Nggak bisa lagi dijadikan sekunder ya, tapi salah satu primer selain fellowship temu langsung, tapi online ini satu hal yang penting yang kita harus gunakan. Gereja kalau nggak pakai ini akan jadi gereja usang. betul itu sih. Justru dapatkan poin yang luar biasa di masa-masa ini bahwa harus manfaatkan teknologi untuk jadi gembala yang baik itu juga ya Kak. Iya, paling kita jadinya marah-marah karena provider aja lambat ini ya. Oh iya. Marah ini karena sinyal, aduh, tagihan meningkat. Betul. Nah kalau misalnya ada penonton solusi yang mungkin mau ikutin pelayanannya Kak Radit secara online tuh gimana ya Kak ya caranya? Jadi memang kalau dari yang umum kita selalu ada di hari Minggu, di hari Kamis itu di gereja kami buat. Lalu kami juga secara personal bikin kelas-kelas online. Ya selain Rindu memberkati, tapi kami juga buka akses untuk orang bisa berkati kami juga melalui kelas online. Jadi kami bikin kelas berbayar, kami bikin kelas yang gratis. Nah, semua informasi kita sampaikan melalui sosial media sih, biasanya di Facebook dan Instagram. Itu boleh tahu Kak training apa aja itu Kak? Jadi memang saat ini aku lagi bangun namanya Love Academy Online School. Ya, jadi kita lagi bikin sekolah online khusus bahas tentang percintaan, tentang parenting, tentang marriage, dan tentang kehidupan remaja. Nah, jadi kita bagi dua segmennya, yang satu umum, yang satu students. Kalau students itu SMP, SMA, sampai kuliah. Jadi materinya kita bahas berbeda-beda. Terakhir kita bikin toxic online, toxic school, toxic talk. Kita bahas tentang hubungan-hubungan toxic, dan itu selalu penuh. Aku buat kelas itu udah pendaftaran jam 12 siang, jam 1 penuh.
Remaja ternyata rindu untuk mereka keluar dari hubungan yang toksik. Wow. Nah, ini yang menarik, Pak Babat. Ternyata hubungan yang toksik lahir dari parenting yang toksik. Iya. Wow. Jadi mereka mengalami toksik itu ternyata karena ya orang tuanya juga bisa dengan silent treatment, itu juga toksik loh. Mereka nggak perlu kasar, silent treatment aja. Ya, mereka jadi aja. Toksik. Diamin aja, akhirnya rusak. Wow. Dan rata-rata karena keluarga sih. Wow. Oke, Karen. Nah, itu trainingnya bertemu secara lewat video call gitu kah? Yes, atau kita melalui Zoom. Kita melalui Zoom, ya sempat coba beberapa platform, cuman kayaknya kurang baik. Memang kami pakai Zoom yang saat ini aku rasa paling oke. Dan kita bertemu rutin itu di hari Sabtu. Jadi waktu mereka untuk ngedate kami curi. Ya, jadi kami curi. Kamu nggak usah ngedate, ayo ngedate di sini. Wah. Akhirnya melalui training ini sudah banyak yang putus. Dari yang toksik itu ya kayaknya. Bener-bener Kak, aku sudah putus, ternyata kita toksik ya dan sebagainya. Puji Tuhan. Wow. Oh, that's awesome. Thank you so much Kak Radit dan Kak Joanna buat waktunya. Thank you juga Zoe yang sudah muncul. Hai, say hi Zoe. Say hi Omar. Thank you banyak Kak ya. Nanti di lain kesempatan kita semoga bisa ketemu langsung. Lebih enak lagi ngobrol panjang lebar dan sukses selalu. Salam buat keluarga dan anak-anaknya Kak. Stay safe, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati ya. God bless you. Thank you Mama. Thank you Dok. Bye-bye. Thank you so much. Thank you. Terima kasih sudah menonton video kami. Klik like, subscribe, dan share kesaksian ini agar bisa menjadi kekuatan untuk orang banyak. Kunjungi website kami di jawaban.com untuk membaca artikel-artikel terkini seputar dunia kekristenan. God bless you.